Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya selanjutnya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abelia Marsyanda, NPM A1J022029, kelas 2A, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Prodi Pendidikan Nonformal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tingkat dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tingkat. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah dan jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan tinggi yaitu memiliki akar-akar. Yang pertama, pendidikan akademik. Yang kedua, pendidikan profesional. Pendidikan akademik terdiri dari program sarjana, program pancasarjana, program magister, program dokter. Sedangkan pendidikan profesional terdiri dari program diploma 3, diploma 2, diploma 1, dan diploma 4. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan. Penelitian merupakan kegiatan telah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. A. Akademik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. B. Politik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada berbagai bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. C. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. D. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. E. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana atau kesenian tertentu. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yang pertama, Yudiris atau Hukum dan Perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti PPP No 4 Tahun 2004 serta Permendiktif 2. Teori dalam ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah jurnal hasil penelitian. Selanjutnya, C. Manajemen perguruan tinggi. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajer perguruan tinggi, yaitu A. Memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. B. Membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan pengembangan ancaman. C. Memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. D. Membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perguruan tinggi. E. Menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih produktif daripada sikap defensif atau reaktif yang kadang suka terlambat. 2. Pengorganisasian.
Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik tersendiri-sendiri. 3. Penggerakan. Tugas penggerakan actualing adalah tugas penggerakan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, mengarahkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi kepemimpinan atau leading. Selanjutnya, yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Yang ke-D, dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah pengabdian diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang akan sama pengetahuan. 2. Dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak hanya pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem, yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Yang keempat, dimensi sosial. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lain-lain. Yang kelima, dimensi kooperasi. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggaran mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak hanya membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit, atau kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi tentu akan menyentuh pula bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkungan baru. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu dianalisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Sekian, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.